Akan selamat datang para tamu undangan dan juga seluruh peserta Repdi SMGMP bermutu jenjang SMP pelajaran matematika yang hari ini sudah hadir di forum. Semoga apa yang sudah kita rencanakan hari ini dan apa yang akan kita lakukan hari ini dan berikutnya adalah sesuatu bentuk tanggung jawab kita sebagai guru matematika untuk meningkatkan kualitas diri kita di Kabupaten Bogor. Amin ya Pak. Untuk itu, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita berikan kesempatan yang pertama pada Bapak Maman SEMM sebagai Kasih Teknik SMP di Kabupaten Bogor untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan diseminasi Repdi SMGMP bermutu jenjang SMP. Kepada Bapak Maman kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya kita sanjungkan, kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua MGMP, Forum MGMP Kabupaten Bogor khusus mata pelajaran matematika. Yang saya hormati panitia pelaksana webinar pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu webinar pada pagi hari ini. Amanah Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran atau dengan lebih populer disebut kurikulum merdeka. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah melaksanakan desiminasi Repdi bermutu, terutama untuk forum MGMP atau yang mewakilinya di Hotel Rizal. Salah satu lanjutan dari kegiatan BMTEK kemarin yaitu pengimbasan kepada pengurus MGMP Kabupaten Bogor permapel kepada guru-guru atau anggotanya di lapangan yang belum mengikuti kegiatan BMTEK Repdi saat itu. Alhamdulillah, saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang banyak kepada khususnya pengurus forum MGMP mata pelajaran matematika yang sudah bisa melaksanakan webinar pada pagi ini dengan baik. Dan tidak lupa saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah tepat waktu mengikuti kegiatan pada pagi ini dengan hati yang bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam SK Menteri Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2002 itu dia menetapkan 16 keputusan. 16 keputusan apa aja nanti Bapak bisa baca di download aturannya karena banyak kalau saya sebutkan. Yang saya ingin tekankan di sini dalam kurikulum pendidikan itu untuk SMP itu terbagi dalam satu fase atau disebut dengan fase D. Fase D itu untuk kurikulum SMP terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran interkurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang di sini minimal sebetulnya 25% dari total JP per tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu mengikuti dengan baik. Banyak manfaat akan kita dapat dari kegiatan webinar ini karena bagaimanapun pemerintah daerah tidak bisa melakukan secara langsung semua guru-guru di Kabupaten Bogor untuk melaksanakan BMTEK karena suatu keterbatasan baik anggaran ataupun satu hal lainnya. Maka dari ini kami meminta kerjasama kepada seluruh pengurus forum MGMP Kabupaten Bogor untuk bisa melakukan pengimbasan atau praktek baik kepada guru-guru lain tentang kurikulum mereka sebagaimana saya amatkan waktu pembukaan pas pelaksanaan BMTEK saat itu. Bapak Ibu hormati dan banggakan, saya tidak akan lama membuka acara ini. Sambutan alhamdulillah dari sejak hari Rabu sampai saya baru pulang. Sejak hari Rabu saya kemarin nginap di rumah sakit. Sekarang baru pulang pas banget baru nyampe rumah. Mudah-mudahan dengan mengucapkan sama-sama mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim.
kegiatan webinar diseminasi Rapdes bermutu khusus mata pelajaran matematika pada pagi ini secara resmi buka. Selamat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, bermanfaat dan bisa melaksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Jangan pernah malu, jangan pernah ragu, jangan pernah bermalas-malasan untuk mengikuti semua perkembangan zaman atau bertanya jika kita tidak tahu. Di sini akan hadir narasumber-narasumber yang mumpuni. Silakan manfaatkan sebesar-besarnya pengetahuan mereka supaya kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu saja barangkali pembukaan yang bisa saya laksanakan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tidak akan mengikuti sampai akhir. Setelah saya tutup, saya ucapkan salam. Saya akan live dari grup ini, mohon maaf. Sama saya baru nyampe rumah, baru pulang dari rumah sakit. Mohon doanya mudah-mudahan semuanya kembali sehat walafiat, semuanya berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala aktivitas yang akan kita lakukan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maman Fadilah. Warahmatullahi Terima kasih Pendik SMP Distrik Kabupaten Bogor yang telah membuka kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan diseminasi Rapdes MDMP bermutu jenjang SMP mata pelajaran matematika. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Maman, apa yang kita laksanakan hari ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian kita untuk peningkatan kualitas diri kita dan motivasi untuk selalu meningkatkan kualitas supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan sebagaimana sudah disampaikan pula, semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar, sukses, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi seluruh insan, tidak hanya untuk kita ya, tapi untuk juga seluruh warga negara ini, mudah-mudahan bebas dari itu. Ya, baik, terima kasih. Semoga Bapak Maman dan keluarga selalu sehat walafiat, dan kita semua juga yang ada di Zoom ini juga keluarganya selalu sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dan terus berkarya melakukan motivasi, inovasi dan semua hal yang baik untuk diri kita. Amin, amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung saja mengikuti penjelasan dari Bapak Pengawas Pembina Matematika, yaitu Bapak Bambang PDMM, yang akan menjelaskan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Untuk itu, kepada Bapak Bambang Cahyono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasih, Bapak Muhammad Nur Fadilah, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Kabupaten, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus 6 wilayah MGMP Kabupaten Bogor, serta Bapak Ibu guru matematika yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bertatap muka meskipun di dunia maya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan membawa manfaat untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bogor, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menjadi ke zaman yang penuh teknologi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini di jadwal kita kebagian kebijakan Dinas Kabupaten Bogor mengenai kurikulum Merdeka.
Awalnya saya tadi kemarin berharap begitu jadwal belum di-share itu mungkin kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian. Tapi ternyata begitu jadwal di sini adalah kebijakan Dinas Kabupaten Bogor mengenai kurikulum Merdeka. Jadi nanti untuk kebijakan implementasi kurikulum Merdeka nanti mungkin akan disampaikan oleh pengurus tiap-tiap wilayah yang telah mengikuti Repdes. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sangat mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Ini ditandain apa? Sejak kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor telah melaksanakan action. Ditandai dengan ada beberapa sekolah yang telah menjadi sekolah penggerak angkatan pertama. Kalau tidak salah kurang lebih ada 19 sekolah negeri dan swasta untuk sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi di sini dengan adanya sekolah penggerak ternyata sangat bermanfaat. Jadi udah bisa menularkan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor. Lah, latar belakangnya apa? Karena kita ketahui bahwa di sini kita ada pandemi COVID-19 yang di sini dikhawatirkan terjadi krisis pembelajaran yang menjadikan hilangnya pembelajaran atau learning loss, dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran atau learning gap. Maka dalam itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, Kementerian Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang perlu saya sampaikan, untuk tahun ajaran 2022, mohon maaf. Ya. Ini wajahnya Bapak nggak kelihatan karena background-nya menutupi. Punten kalau bisa. Ya, kalau gitu nggak usah pakai background ya. Ya. Dibagi background sama Bu Fitri. Datar ya biar kelihatan wajah Bapak. Nah, ini aja lah. Nah, kan kelihatan, Pak. Kelihatan tuanya, Ibu. Saya ulangi bahwa kebijakan Kementerian untuk tahun ajaran 2022-2023, sekolah diberi keleluasaan untuk memilih 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 2013 secara penuh. Yang kedua adalah kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Sedangkan kurikulum merdeka sendiri di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi ada beberapa opsi yang mungkin sudah dipilih oleh sekolah Bapak Ibu. Lah sekarang yang belum menerapkan kurikulum merdeka gimana? Tidak ada salahnya kita mengikuti pengimbasan Repdes ini. Karena apa? Karena sangat bermanfaat. Jadi kemungkinan nanti pada tahun ajaran 2024-2025 kurikulum merdeka ini akan diberlakukan ke seluruh sekolah. Jadi kita untung kalau kita ikuti keseluruhan kegiatan ini, kita untung duluan bagi yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, merdeka belajar itu apa? Di sini satuan pendidikan masih menerapkan kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013, tetapi
ada beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka yang bisa diterapkan. Mungkin P5 yang bisa diterapkan. Jadi proyek pengembangan profil pelajar Pancasila itu bisa dikembangkan. Jadi nanti di RPP-nya mungkin itu bisa diselipkan materi itu. Jadi karena kita masih memakai kurikulum 2013, makanya di situ nanti berarti kita masih menggunakan RPP, ya mungkin nanti RPP-nya adalah RPP plus. Lah, untuk mandiri berubah gimana? Menerapkan kurikulum merdeka, tetapi perangkat ajarnya bisa mendownload dari yang sudah disediakan. Jadi kemarin saya yakin yang udah mengikuti Rebis itu ada semua mata pelajaran, terutama kalau matematika pasti matematika udah dibagi lah. Untuk yang udah menerapkan mandiri berubah itu tinggal di-download, sementara pakai itu. Jadi kita belajar pakai yang udah di-download itu tidak apa-apa. Terus untuk mandiri berbagi, ya ini menerapkan dengan mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran. Di sini mungkin yang sekolah penggerak udah tahun kedua, kemungkinan besar sudah menerapkan mandiri berbagi. Jadi itu sangat prinsip kurikulum apa yang dipilih oleh sekolah. Jadi nanti jangan sampai saya masih kurikulum 2013 tapi tidak perlu ikutan kurikulum merdeka. Itu tidak benar karena memang ini nanti tujuan Rebis ini, pengimbasan ini adalah untuk mensosialisasikan ke seluruh guru matematika yang ada di Kabupaten Bogor. Lah, kurikulum merdeka itu memiliki karakteristik utama yaitu lebih sederhana dan mendalam. Jadi diharapkan pelajaran lebih menyenangkan dan tidak terburu-buru. Jadi ini sebagai bentuk penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Jadi lebih relevan dan interaktif, jadi memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, juga lebih merdeka bagi peserta didik, tidak ada program peminatan dan dapat memilih mata pelajaran sesuai minat. Ini Uti lagi belajar kan. Dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, mungkin nanti yang sudah melaksanakan IHT di situ sudah dijelaskan bahwa kita ingin menggali potensi anak. Jadi ada anggapan 3. Jadi 3 itu anak itu dianggap kertas putih, gimana kita menulis. Terus anak itu yang kedua dianggap kertas yang sudah ada tulisannya. Lah, terus yang ketiga, anak itu dianggap kertas yang tulisannya itu masih remang-remang, masih buram. Jadi gimana tugas kita sebagai guru menebalkan? Lah, menebalkannya itu apa? Kita menggali bakat dan potensi anak. Jadi jangan sampai anak itu tidak tersalurkan potensi dan keahliannya. Jadi mungkin bakatnya. Terus kurikulum ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Pertama, dari sisi orientasi holistik, kurikulum merdeka dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif sosial, emosional, dan spiritual. Jadi, kurikulum merdeka dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Maka di sini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menyelenggarakan kegiatan pengimbasan BIMTEK replikasi dan diseminasi program bermutu MP Matematika Kabupaten Bogor. Diharapkan apa yang sudah didapat pengurus di Rebdis yang di region bisa disampaikan secara utuh kepada para peserta MGMP di seluruh Kabupaten Bogor. Lah, tujuan pengimbasan Rebdis ini apa? Tujuan umumnya jelas, meningkatkan pemahaman Bapak Ibu guru matematika SMP Kabupaten Bogor terhadap kebijakan pemerintah tentang kurikulum merdeka dan implementasinya.
Jadi itu tujuan umumnya. Lah tujuan khususnya apa? Tujuan khusus setelah saya lihat di materi jelas. Yang pertama memahami kurikulum merdeka dan implementasinya. Terus yang kedua memahami elemen utama, capaian pembelajaran, dan cara merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Yang C-nya apa? Menjelaskan cara penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang D memahami konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan rencana pelaksanaan RPP dan modul ajar. Jadi nanti tidak semuanya disebut modul ajar, tadi nanti juga disebut RPP+. Terus yang berikutnya, yang kelima, mempresentasikan modul ajar kurikulum merdeka. Jadi nanti selama pengimbasan rebis, nanti materi-materi itu mudah-mudahan bisa dikuasai oleh Bapak Ibu guru matematika. Terus apa yang hasil yang diharapkan pengimbasan rebis ini? Yang jelas kita bisa meningkatkan pemahaman peserta tentang kurikulum merdeka dan implementasinya. B. Meningkatkan pemahaman peserta tentang elemen utama capaian pembelajaran dan cara merumuskan tujuan pembelajaran. C-nya peserta dapat menjelaskan cara penyusunan alur tujuan pembelajaran. D-nya meningkatkan pemahaman peserta tentang komponen prinsip dan prosedur penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Terus yang E, peserta dapat mempresentasikan modul ajar kurikulum merdeka. Jadi selama 2 hari mudah-mudahan materi ini bisa disampaikan, tetapi saya tidak yakin karena saya sendiri waktu BIMTEK, ternyata 3 hari di BIMTEK baru membahas capaian pembelajaran yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran aja bisa 3 jam tidak beres. Tapi mudah-mudahan karena di sini mata pelajarannya seragam, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Karena waktu BIMTEK kan yang dikerjakan bermacam-macam, seperti saya matematika malah ngerjain bahasa Inggris, kebagiannya kelompok saya bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau sekarang matematika semua mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana. Itu tadi hasil yang diharapkan. Justru saya di sini tidak nampak KOSP atau proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Juga di materi kemarin saya lihat tidak ada, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu bisa disampaikan. Nah, sasaran pengimbasan ini apa? Sasarannya adalah Nggak ada telurnya. sasaran kegiatan pengimbasan Rebdis ini adalah seluruh guru matematika di Kabupaten Bogor yang berjumlah kurang lebih 540 orang. Jadi terus manfaatnya diharapkan dapat membantu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait perubahan-perubahan peraturan menteri tentang standar nasional pendidikan dan kebijakan pemerintah tentang kurikulum merdeka dan strategi implementasinya di jenjang SMP. Jadi nanti tugas Bapak Ibu begitu sudah mengikuti Rebdis, mungkin tidak semua guru sudah membaca atau mendapat sosialisasi kurikulum merdeka, nanti bisa menularkan atau mengimbaskan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka, di mana di situ Menteri Pendidikan dan Ristek sudah menggulirkan tadi, di situ lengkap dengan PowerPoint-nya, nanti bisa disampaikan oleh pengurus MGMP. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan saya. Begitu saya lihat kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, saya sendiri juga apa yang saya tahu, yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin semua Bapak
ibu guru pengurus yang udah mengikuti BIMTEK Registration nanti bisa menyampaikan lebih gamblang, lebih utuh, lebih dipengerti karena sifatnya adalah di wilayah masing-masing dan tentu pesertanya tidak akan sebanyak yang mengikuti Zoom ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini tentang kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya coba iya suara kunonnya kecil deh. Telah memberikan gambaran terkait dengan Lagi pola tadi kuang mereka ya, dan udah singkat, di utuh walaupun singkat tapi cukup memberikan gambaran buat kita semua seperti apa merdeka begitu. Untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya seperti oleh Pak Bambang sampai yang mengikuti diseminasi replik selama 3 hari sudah diberikan, walaupun belum semua tapi akan diberikan, mungkin nanti akan utuh sebagaimana sudah disampaikan tadi, insya Allah akan diberikan kepada kita semua di forum-forum yang sudah kita adakan dan akan kita adakan ya insya Allah. Baik, terima kasih Pak Bambang. Untuk selanjutnya kita dengarkan penjelasan atau mungkin sambutan dari Ketua MGMP Matematika Kabupaten Bogor, Bu Hajah Aingi Rasmiati SPDMM. Kepada Ibu, mangga dipersilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul di sini dalam forum kegiatan diseminasi program bermutu MGMP Matematika SMP seluruh wilayah se-Kabupaten Bogor dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Herli atas kesempatan yang diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya yang hebat-hebat, saya di sini hanya menyampaikan beberapa program terkait dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yaitu program bermutu untuk implementasi atau mengenai implementasi kurikulum merdeka, yang insya Allah kita akan menampilkan guru-guru pemandu yang sudah dibina atau sudah dididik dari dari para ahlinya yang memang kompeten dalam bidangnya. Untuk itu pada Bapak Ibu guru matematika tidak tergantung kepada mapel lain yang kita dengar, mata pelajaran lain baru dimulai sekitar awal Agustus atau ada yang mulai awal September. Kita pada saat pelatihan sudah berkomitmen bahwa diseminasi program bermutu ini akan kita laksanakan setelah dari kegiatan BIMTEK kemarin, dan rencana awal yaitu sekitar tanggal 23 Juni yang lalu, tetapi berkenaan beberapa hal maka kami baru melakukannya hari ini, dan alhamdulillah berkat karena Allah Subhanahu wa taala, berkat dukungan dari Bapak Pengawas, dukungan dari Dinas Pendidikan melalui kasih tendik PTK, Pak Maman, Pak Imam dan semuanya, sehingga kami bisa semua pengurus kabupaten dan wilayah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Dan tadi alhamdulillah Pak Maman sebagai kasih menyempatkan dalam kondisi yang masih kurang fit, menyempatkan membuka. Itu sebuah anugerah yang alhamdulillah patut kita syukuri, karena beliau begitu konsen dan perhatian kepada MGMP kita. Teman-teman sekalian,
melalui ini kami akan menyampaikan atau saya akan menyampaikan bahwa program bermutu ini akan dilaksanakan selama 4 in, tapi 4 in ini hanya dilaksanakan 2 hari. Jadi dalam 1 hari terdiri dari 2 in, dimulai dari hari ini yang terdiri dari 2 in, yaitu in pertama dari pukul 8 sampai pukul 11, kemudian in yang keduanya dari pukul 1 sampai pukul 5. Itu secara teorinya, karena kami kemarin harus menyelesaikan RTL-nya 4 in dengan jumlah jam sekitar 8 JP. Sementara sisanya adalah on service atau on, yang nanti ada LK-LK yang harus diselesaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian atau peserta diseminasi program bermutu ini terkait dengan nanti dikeluarkannya sertifikat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dan ini sudah dikonsultasikan dengan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pak Maman Fadila. Dan insya Allah teman-teman sekalian dari MGMP Matematika mohon kerjasama dari seluruh peserta atau anggota MGMP di semua wilayah Kabupaten Bogor. Sekiranya kegiatan ini bisa berjalan, semua karena dukungan dari semua pihak. Jadi melalui ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan pengurus setiap wilayah. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh peserta atau anggota MGMP seluruh wilayah. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kelancaran atau untuk kesuksesan dan untuk profesionalisme kita sebagai guru mata pelajaran matematika, yang insya Allah di dalamnya kita sudah mampu, kedepannya kita sudah mampu menerapkan kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, membentuk atau terbentuknya generasi yang lebih mumpuni dalam hal akidah maupun kompetensinya. Untuk itu, kepada rekan-rekan semuanya, melalui ini juga saya mohon maaf jika sekiranya pada persiapan atau penyelenggaraan kegiatan diseminasi bermutu ini ada hal-hal yang mungkin di luar kehendak saya atau di luar kehendak kita, ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya hanya selaku manusia yang penuh kekurangan, semua kalaupun ada kelebihan semua karena Allah semata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu program yang kami sampaikan. LK-LK yang nanti disampaikan oleh para narasumber atau oleh para guru pemandu, mohon disepakati untuk dikumpulkan demi lancarnya atau demi lancarnya keluarnya sertifikat dari Dinas Pendidikan. Terima kasih Bu Herli. Demikian kepada rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai sebagai Ketua MGMP Matematika Kabupaten Bogor yang telah menjelaskan teknis bagaimana terselenggara atau kegiatan diseminasi replis MGMP bermutu yang sedang kita buka ini dan akan berlangsung sampai mungkin beberapa wilayah sudah hari ini sampai sore nanti. Terkhusus mungkin untuk wilayah barat, mohon maaf mungkin karena kami juga sudah sampaikan tidak hari ini sudah disepakati waktunya, tapi tidak hari ini. Dengan penyampaian dari Bu Hani terkait dengan teknis kegiatan replis ini, maka kegiatan pembukaan diseminasi replis MGMP bermutu jenjang SMP mata pelajaran matematika juga berakhir. Setelah ini, Ibu dan Bapak kembali ke luring ya di tempat dan wilayah masing-masing untuk mengikuti langsung kegiatannya bersama para narasumber. Oleh karena itu, saya dan kami sebagai pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tidak benar di hati Ibu dan Bapak. Semoga kita masih bisa diberikan kesempatan bertemu lagi dan bisa melakukan hal-hal perubahan dan inovasi-inovasi baru untuk peningkatan kualitas diri kita, anak didik kita, sekolah kita, dan seluruh elemen di Kabupaten Bogor, sehingga kita semua menjadi baik ke depannya. Amin ya Pak. Baik, untuk itu dipersilakan nanti setelah ini kembali ke formnya masing-masing. Saya akhiri. Mari kita Bu Herli, kita foto bersama ya. Bu Her. Kenapa Bu? Kita foto bersama. Oh ya. Kita foto bersama. Bu, sebentar Bu, maaf Bu. Ya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perlu saya sampaikan di sini harusnya pengawas Kabupaten Bogor untuk matematika ada 3, yaitu Pak Arifin, Bu Bayu, dan saya sendiri. Ini ada permohonan maaf dari Pak Ip dan Bu Bayu hari ini tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan BIMTEK untuk tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi sekarang beliau sedang melaksanakan tugas dinas luar di Bandung. Jadi di situ kebetulan ada 11 pengawas Kabupaten Bogor yang ditugaskan untuk mengikuti BIMTEK PSP di Bandung. Yang kebetulan orang itu adalah Pak Ip dan Bu Bayu. Jadi dia berpesan untuk kegiatan ini dilaksanakan dengan baik. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kepada anggota bisa diserap dan dilaksanakan, diimplementasikan di sekolah masing-masing yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Itu sekedar pesan yang harus saya katakan. Tadi saya sendiri baru dapat WA, kalau nggak saya sampaikan juga nanti salah. Dan untuk pembelajaran merdeka PASID itu ada intrakurikuler, proyek pengembangan Pancasila, dan di situ ada ekstrakurikuler. Jadi itu yang perlu ditambahkan nanti. Saya kira itu aja sekedar tambahan. Salam dari teman-teman dari Bandung, Pak Ip dan Bu Bayu untuk Bapak Ibu guru matematika di Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu Bu Herli. Foto bersama dulu. Jadi mohon Pak Bambang. Ya. untuk diambil foto untuk dokumentasi kita hari ini. Silakan Bu Nani. Satu dulu. Mohon dibuka semua kamera biar ada gambarnya. Gimana Ibu, sudah? Sudah semua? Baik. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan teruslah berkarya. Insya Allah apa yang kita lakukan, sejak apapun akan berkontribusi kita untuk memastikan. Terima kasih Pak Bambang. Ini bilang media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dilanjutkan di wilayah masing-masing dengan Ibu mohon izin